moderator ya untuk menaikkan jangan diganggu apa namanya dari saudara kita. Kalau kamu mau tebas-tebas jangan di sini. Kamu mau tebas-tebas cari sana kebun singkong gitu ya. Kebun singkong, kebun pisang, kamu tebas-tebas Oke, sebentar gini Bang Charlie dengerin ya Bang Charlie. Ini sebelum saya sholat dan sebelum nanti saudara saya yang mohon maaf yang sudah biasa diskusi naik, saya sampaikan dulu. Saya udah bikin kamu mencret di sini ya. Teman-teman punya videonya, punya rekornya ya. Dan ini di live kan ya, teman-teman banyak yang belajar di live kan ini ya. Oke, saya sudah selesai ya, dadah ya. Ini saya ya bentar ya. Bentar saya dan kabur jadi dadah. Enggak dong, bukannya kabur ya, bukannya kabur. Saya kan udah selesai menjawab ya. Kamu udah kenal saya ya. Kamu udah membuat Yesus membuat katanya Ustaz Alif mencret. Kamu cari saya di videonya Nandar. Gantian bicara ya. Dari tadi kau ngoceh terus. Ini yang Ustaz Alif lagi. Selesai, dadah semuanya. Jangan kabur. Ya. Selamat mencret. Jangan kabur. Oi. Kabur. Aduh ya Allah. Oke. Bang Handi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau jawab yang Efesus yang Filipus tadi ya. Jadi kalau kita bersandar pada Genesis 1:26 bahwasanya manusia itu diciptakan serupa. Ingat ya, serupa. Makanya dalam Efesus dikatakan meskipun dia serupa dengan Allah, dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah karena semua manusia diciptakan serupa. Itu di Genesis ya. Terus di nomor yang tentang pencobaan, di situ dikatakan Yesus dicobai iblis. Itu justru menunjukkan kalau dia bukan Tuhan. Kang Alif bisa minta dibacakan Yakobus 1 nomor 13. Kalau saya tadi amati gini, hayya. Bentar Bang Andi. Sedikit aja nih, Yakobus 1 nomor 13. Di Yakobus memang Tuhan tidak bisa dicobai itu. Betul, justru dengan Yesus dicobai itu menunjukkan dia bukan Allah. Aku izin sholat dulu ya, tadi. Bang Ucok. Ketika yang dicobai adalah Yesus, itu ketampol dengan Yakobus 1:13. Justru di situ menunjukkan Yesus bukan Allah. Lanjut Bang Andi. Ya memang bukan. Kalau ditanggapi banyak Bang Ben nanti bergeser terus dari tema. Itu aja udah geser. Ya oke izin silakan Bang Handi, Bang Ben dan Bang Ucok ya. Saya izin sholat dulu. Bang Ucok yang bisa naikin narasumber. Kan gini, tadi gini dia ngomong panjang nih. Sebenarnya gue mau naik, cuman takutnya dia kabur gitu loh. Jadi biar dia berdua. Hanya ini orang disuruh beli roti, dia beli lotan. Itu kan Tuhan, karena itu bisa apa yang dimiliki Tuhan, dia juga sama dengan Tuhan, bisa menghidupkan orang mati, bisa apa-apa gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi Tuhan di surga nggak pernah netek sama ibu, Yesus netek sama ibu. Nah kenapa itu nggak dipanggil perbandingan ya? Halo. Selamat siang semuanya. Gitu loh ya. Jadi menurut dia apa yang dilakukan oleh Bapak di surga dilakukan juga oleh Yesus. Jadi sama. Jadi dia juga Tuhan. Ya udahlah, cukuplah. Kalau begitu Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, dua Tuhan. Silakan Bang, selamat siang Bang. Monggo Bang. Halo, selamat siang. Siang Bang. Ya. Silakan Bang, penggoda iman dari Protestan ya. Iya. Bolehkah saya bertanya ini? Sebentar. Tadi kan kita punya judul Yesus hamba Allah. Silakan Abang ini dulu jawab dulu yang itu, sanggah dulu. Saya kan mau bertanya tentang kitab kalian, bolehkah? Boleh. Dulu belum. Iya, tapi jawab dulu itu tadi. Silakan Bang Hadi. Jangan membaca temanya aja lu. Temanya udah jelas Bang, jangan dibajak temanya. Iya, biar saya tanya dulu, nanti baru saya jawab gitu loh. Karena kalian kan gimana mau nanya baru jawab gimana sih? Anda bawa etika nggak kalau naik itu kan orang kitab kalian ya. Yang saya tanya kan kitab kalian gitu loh. Gimana ini mau naik di sini ngatur apa mau diatur tema gitu loh? Ada. Anda jangan membajak tema, Anda ikuti tema. Bukan kami takut ditanya, tapi temanya udah ada. Yesua sama Sia itu hamba Allah begitu.
harus doa. Jelas banyak yang tertulis Ya, gitu kalau ya. cuma bahas-bahas Dia gitu hamba nanti Allah, kalian dia kan- menghambakan diri waktu ada di muka bumi. Dia sujud, berdoa, dia utusan Tuhan dan seterusnya. Halo gitu Bang loh. Andi, Bang Andi. Seakan-akan kalau kamu bahas Yesus, seakan-akan kamu sudah pernah milik Allahmu, kayak ada perbandingan Ini gitu. Emang apa nggak ada sih? Fokus Allah dengan tema, Allahmu nggak usah apaan curhat di sih? sini. Fokus dengan tema, nggak usah curhat. Ayo Halo fokus sama tema. Bang Andi, gimana gini? Kalau mau bahas Yesus yang sudah nyata, kalian mau bahas Tuhan yang tidak nyata, apa? Aduh, Anda Perbandingan bilang kalian itu Yesus apa? nyata. Coba open cam, Nah, tunjukkan bentar, Yesus bentar, sekarang bentar. di depan saya. Nyata Ini nggak? dulu. Kalau Bapak di surga, Pernyataan kalian apa? Gitu kalau loh. Bapak di surga itu Apa? nyata ya? Bapak di surga nyata? Apa perbandingan? Lah itulah ya itu. Nyata? Enggak, saya tanya Itu. kamu dulu. Bang Andi, Wes, apa sih jawab. kamu bisa? Bapak di surga itu nyata atau tidak? Lah itu Yesus itu udah. Nenek lu kiper. Loh. Bapak di surga nggak punya fisik. Yesus punya. Kamu bisa membantah kan? Apa Gimana sih dasarnya kamu ini? bisa membantah? Jadi Bapak di surga punya fisik. Oh, begitu. Dengar dulu, Jadi Bang. Bapak di surga turun ke bumi, Dengar dulu, bro, biar supaya masuk ke enak dalam dengarnya. kandungan ibunya. Enggak, dengar Kemudian dulu, Bapak dicucui, Bapak digendong, terus Bapak mati dan salib gitu. Dibunuh-bunuh gitu. Ye, gimana ceritanya, Pak? Ya, Dengar coba dulu, bantah dengar. temanya. Coba bantah. Gimana sih? Dengar dulu Bang Rendi, dengar. Jadi Bapak di surga Ah, bentar turun ke biar bumi. bantah temanya. Biar nggak Terus lebar kemana-mana. dasarnya apa? Jadi kamu Bapak di surga gitu loh? menciptakan Adam, terus kemudian Adam beranak cucu, Bunda Maria, semua Bapak turun ke bumi melalui kandungan, terkurung 9 bulan Biar fokus Bapak. Bang Andi, biar dia Setelah fokus sama Bapak temanya, turun di Bang Andi. surga, Halo Bang Andi. itu gimana sih? Bisa ini enggak? Ayo fokus sama Jadi Bapak temanya. di surga Fokus mati, sama di temanya, Tiang Salib. jangan bantah. Iya udah dijawab, udah saya jawab. Cuman saya Apa mau saya jawaban jawab. Anda? Saya tanya. Loh, kok tanya? Anda fokus sama tema. Apa respon Anda dengan udah saya tema yang jawab, dibawakan itu. Alif? Udah saya jawab, cuman karena Apa tidak jawaban ada Anda? bandingnya, kamu dasarnya perbandinganmu dengan Tuhan yang kamu bandingkan nggak ada. Apa jawaban Anda dengan tema yang diangkat Kang Alif? Gitu, bro. Kalau kalian mau baca dulu Al-Isra ayat 8 dulu, baca dulu Bang Andi supaya kamu sadar dulu. Itulah perbandingannya. Terus apa jawaban Anda dengan Yesus adalah hamba? Coba. Kisah para Bisa Rasul nggak? 3 nomor 13. Bukan, bisa nggak kita dua arah ini gitu loh. Iya, Anda tanggapi Iya. tema, jangan lari dari tema. Iya, sebelum sebelum kita ke sana, coba baca dulu atau coba jelaskan dulu apa maksud ayat itu. Al-Isra Kok ayat malah 8. tanya? Jelas di KPR 3 nomor 13 dikatakan Allah Abraham, Ishak dan kemana-mana. Yakub, Allah nenek moyang kita yang telah memberi Cuma bahas-bahas itu mulu kami itu hambanya yaitu cuman kita dua arah Jesus supaya kamu Christ. sadar Tuhan itu gimana sih gitu loh. Kalau cuman Yang hanya diangkat tema fokus apa? satu doang Jangan mah lari-lari nggak kalau bisa. di sini. kalau cuman bahas satu doang nggak bisa. Nggak ketemu. Iya, tetap bahasnya Jesus itu hamba atau tidak itu. Iya makanya nanti saya jawab setelah kamu sudah Nggak membaca usah ayat nanti, Al-Isra, temanya itu ayat 8. temanya itu sekarang, bukan nanti temanya. Ya kan? Gimana kira-kira? Baca dulu bro. Al-Isra ayat 8 tuh. Anda baca ya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah Kayak gini memuliakan hambanya yaitu Jesus Christ tuh. Apa kalian malas baca kitabnya sendiri gimana itu ya? Atau Kok gimana malah sih baca menjelaskannya? tema kau di tempat orang? Gak punya etika. Ini kan punya adab. Islam ya Wak ya. Kan saya bertanya untuk Islam lah gimana sih? Di sini temanya adalah Jesus hamba Allah. Jangan kau kalian baca tidak percaya tema Yesus. orang. Apaan kalian bahas-bahas Yesus? Saya mau tanya kitab kalian gitu loh. Gimana sih? Kalau Anda nggak mau ikuti tema, silakan turun. Hah? Silakan turun nggak mau Takut ikuti bahas tema. kitabmu gitu loh Bang Andi. Kalau Anda nggak mau ikuti tema, silakan turun. Apa takut bahas Nggak kitabnya ada nih? yang minta Anda Gimana naik ke sih? sini. Silakan turun kalau nggak mau ikut Kalau tema. bahas Alkitab kalian mah lancar. Nggak usah meweh Langsung di depan busanya. kita. Karena satu Nggak arah mau ikut cuma tema itu. turun. Kalau mau dua arah gimana? Iya.
Jesus hamba Allah, apakah Isa hamba Allah? Itu dua arah, temanya sama. Silakan. Waktu di bumi emang dia sebagai hamba, itulah kerendahan dirinya. Gimana sih lo bro? Ya udah. Emang saat dia di surga dia Allah? Ya sudah, itu dia. Mau diapain lagi ya? Emang dia udah Tuhan, mau diapain? Coba baca Wahyu 3 nomor 2. Udah lama kan panjang urusannya. Coba Bang Ali minta tolong bacain Wahyu 3 nomor 2 Bang Ali. Penguasa bumi siapa? Tuhan. Santai, nggak usah terguncang. Santai, itu aja. Poin-poin utamanya penguasa bumi Tuhan bukan? Santai, nggak usah terguncang. Atau Bang Uco mungkin bisa bantu aneh bacain Wahyu 3 nomor 2 Bang Uco. Saya mau patahkan dulu semua argumen-argumen ini. Penguasa bumi itu nggak usah Tuhan terguncang. Kita strict sama tema, oke? Nggak usah kemana-mana bahas bahas. Justru kamu yang kemana-mana. Kita dari tadi strict kok sama tema Jesus adalah penguasa bumi ini Tuhan bukan? Kenapa? Penguasa bumi dan surga itu Tuhan bukan? Jawab dulu. Jesus diberikan kuasa di langit dan di surga. Iya, penguasa bukan? Tuhan bukan itu. Ya penguasa di muka bumi ini ya Tuhan, bukan Yesus. Sekalipun itu kata diberikan itu, ada kata diberikan, menurutmu itu Tuhan bukan? Ya enggak lah. Masa Tuhan diberi? Itu Tuhan apa bukan? Loh, kan Yesus diberikan kuasa oleh Tuhan. Yang diberi kuasa oleh Tuhan itu Tuhan atau bukan? Loh, kan udah diberi penguasa, sekalipun itu ada kata diberi. Bang Andi bisa minta tolong baca itu selalu Lukas itu kan diberi, itu kan diberi. Sekalipun itu kata diberi. Kita baca Lukas 4 yang nomor 6. Namanya penguasa itu kamu jawab dulu, bro. Oh jadi itu diam. Lukas 4 nomor 6 Bang Andi. Jawabnya enggak jujur. Penguasa itu Tuhan bukan. Itu aja jawab. Udah diam, kita baca Lukas 4 nomor 6. Bang Andi silakan Bang Andi. Tiap hari bahas-bahas gini, aduh, diberi penguasa di surga kok, Pak. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Kan, Pak? Tuhan kok dibawa-bawa gitu. Lagi dibaca ayat, diam. Bro, sekarang ini kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Tuhan kok dibawa-bawa gitu loh. Kok bisa Tuhan dibawa-bawa? Iya, nanti saya jawab lagi. Bagaimana ceritanya Tuhan dibawa-bawa gitu loh. Iblis pula yang membawa Tuhan. Gimana ceritanya itu Tuhan begitu? Ya kan Tuhan kok diberi, bro? Tuhan itu nggak diberi, Tuhan itu memberi. Intinya gimana ceritanya Tuhan diberi? Ya, intinya penguasa surga bukan? Logikamu dulu. Bagaimana penguasa surga Yesus? Orang dikuasai. Bagaimana penguasa surga? Lukas penguasa surga bukan? Gimana ceritanya? Segala kuasa diberikan itu oleh kamu Bapa. sangkal, segala kemuliaan diberikan oleh Bapa. Itu aja kamu sangkal, Coba. Kan diberi kuasa, bro. Diberi kuasa. Diberi dia. Kalau sudah diberi berarti iblis juga diberi segala kuasa. Nah, kalau diberi yang memberi kemana? Diberi segala kuasa sama. Yang memberi kemana? Yang memberi kuasa kemana? Hilang. Intinya kan udah saya jawab. Jadi Yesus sabotase Tuhan di surga. Dia sabotase Tuhan. Gitu loh. Dia kudeta. Coba. Jadi dia kudeta gitu loh. Jelas Yesus itu anaknya Maria, coy. Ya, masa lu Tuhan kan anak orang sih, coy? Gimana ceritanya? Anda kan tadi bilang. Gimana ceritanya? Anak orang kamu Tuhan kan diberi kuasa sama Allah. Maksudnya gimana? Coba logikanya dibenerin dulu. Coba dibenerin dulu. Anda bilang Yesus adalah Allah. Terus Anda mengatakan bahwa itu ayat dikuasa oleh Allah. Itu gimana logikanya? Menurutmu ada enggak Tuhan itu berkata mudah-mudahan? Loh, Yesus mudah-mudahan yang memberikan kuasa Yesus siapa coba? Menurut Anda Tuhan itu ada enggak? Wajar enggak berkata segala mudah-mudahan? Kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan ke dia? Saya yang bertanya kali dulu. Ya ilah, nggak bisa buktiin Tuhan. Siapa? Anda kan bilang Yesus adalah Allah itu sendiri. Ternyata Yesus diberi kuasa. Siapa yang memberikan Yesus kuasa? Ya. Bagaimana Tuhan berkata mudah-mudahan? Coba jawab dulu. Di mana ada mudah-mudahan? Jangan lari. Anda mengatakan Yesus adalah Allah sendiri. Sedangkan Anda mau membaca ayat. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Siapa yang memberi dia kuasa? Baca dulu. Makanya biar kalian sadar. Baca dulu Al-Isra. Jadi yang kalian sadar Tuhan kan yang punya peler di sini. Blunder kau. Kau blunder di sini. Kau mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Itu yang harus sadar, coy. Yesus diberi kuasa harus sadar. Bumi siapa yang memberi dia kuasa? Jawab. Saya juga
bingung ini. Kok Lu Tuhan juga harus sadar, coy. Bingung, kau yang bawa ayat kau bingung. Coba kaca dulu Astra, bro, supaya kalian Lu juga harus sadar, ya lu Tuhan kan itu manusia. dulu nanti kalian itu Jenis merenung. kelamin laki-laki. Lu juga harus sadar itu. Gimana? Udah banyak kok Kristen yang tersadarkan berhenti menuhankan manusia gitu, udah banyak. Ayo lo. Saya belum pernah mendengarkan orang diskusi murtad, tapi yang sering kita dengarkan orang diskusi itu mualaf. Kenapa? Ya karena udah paham bahwa yang dia tuhankan itu adalah utusan Tuhan. Jelas di sana bagaimana diberi Tuhan kuasa. Bang Andi, coba. Bagaimana mungkin dia menjadi Tuhan kalau dia diberi kuasa? Siapa yang memberi kuasa Yesus, Bang Andi? Kejar di situ, Bang Andi. Ngomong apapun kami itu udah dua. Nggak bakal percaya dia data itu. Dia ngeyel doang gitu. Dia yang bawa ayat itu soalnya supaya tadi. kamu sadar atau jawab Ayo, dulu siapa bagaimana yang Tuhan memberi berkata kuasa Yesus? mudah-mudahan? Bagaimana Jawab. Tuhan itu berkata mudah-mudahan, coba. Loh, jangan lari-lari Anda. Siapa yang memberi kuasa Yesus? Pantas nggak Tuhan berkata mudah-mudahan, coba. Jangan lari. Anda udah kejepit di sini. Jangan lari. Malu. Siapa yang memberi kuasa pada Yesus? Malu Yang bahas jelas itu yang jelas itu Yesus itu bukan Tuhan karena dia anak orang. Bagaimana mungkin dia Tuhan? Dia anak Maria. Itu aja kok. Dibawa oleh iblis, Coba, dibunuh secara mengenaskan. Mana mungkin Tuhan dibunuh? Gitu loh. Jangan lari. Anda Mana tadi mungkin Tuhan mengatakan bisa Yesus dibunuh, coba? adalah Allah itu sendiri. Saya Terus bawa Anda ayat. membawa ayat. Ya udah turunkan aja lah, nggak mau diskusi dia. Ngoceh melulu. Siapa yang Nggak bakal memberi mau Yesus jawab kuasa? itu. Ngoceh melulu. Ayo Bang jawab. Andi, nggak bakal mau jawab kamu itu. Siapa yang nggak bisa jawab? Lu sendiri kelenger di sini kok. Oh, yang sampai sekarang Jelas. nggak bisa jawab. Oh, Bagaimana batu Tuhan ayat berkata itu mudah-mudahan? tapi kau lari. Siapa yang memberi kuasa pada Yesus? Jawab. Bagaimana Tuhan berkata mudah-mudahan? Coba jawab dulu. Loh, kok lari? Jangan lari. Itu mah gampang Kau dijawab. ayat. Coba jawab, Yesus coba jawab. diberi Lu kuasa jawab di dulu ini loh. bumi. Coba jawab. Siapa yang memberi dia kuasa? Jawab. Ya jawab dulu itu. Tuhan Siapa apa yang sih memberi itu kok kuasa berkata kepada mudah-mudahan? Yesus? Coba, coba. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Itu dulu lu jawab. Baru kita Coba. jawab pertanyaanmu. Oh, Tuhan kok berkata Siapa? mudah-mudahan? Coba baca Loh, Isra. siapa Lari kan? yang Ayo, memberi Isra. kuasa? Coba. Sekarang mau lari dan Yesus. dia bawa. Gitu. Ayo jawab. Anda Ini mau kalau yang ngomong nih, ya udah turunin aja lah, nggak mau diskusi dia. Kalian Siapa yang memberi kuasa pada Yesus? Jawab. Aku bahas itu kata Turunin aja lah, ada Kevin kok yang ganti. Turunin aja orang yang nggak mau bawa diskusi ayat dengan baik, sendiri, turunin aja. ditanya bengong sendiri. Apa itu? Malu-maluin Kristen Iya, aja. kita kau sambut itu. dulu nih Nah, Bang Haters jujur. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis. Ya. Gimana Bang Haters? Tadi aku sama si Coach Charlie tuh tadi katanya Bang Nandar katanya mencret, padahal Bang Ardiansa sampai sekarang nggak berani dia nantang. Sama Bang Oh ya, Ardiansa itu tadi. Charlie Lee temannya Bang Handi Selebes dari dulu itu mencret memang. Nah, Charlie Lee itu. Pembodoi oten-oten yang lain. Udah lah, nggak usah ditanggapi, orang tidak waras Pak. Udah selesai. Nggak usah Orang tidak ditanggapi. waras nggak usah ditanggapi. Iya. Selesai. Ya, selamat sore. Ini Ibu ya, Ibu Arisko. Halo, Muslim Ibu dia Arisko. itu. Oh, Muslim ya. Oke, Bang Kevin. Selamat sore Bang Kevin. Selamat sore. Iya, ini agak santun ini Bang Kevin ini setahu saya ya, nggak seperti teman kita tadi. Silakan Bang Kevin, Yesus hamba Allah. Silakan. Dengan Bang Handi dan Bang Ben. Ya, Silakan. saya mau nanya, makanya saya masuk roomnya Muslim. Ya udah silakan tanya. Tapi Anda siap-siap ditanya balik ya. Iya. Topiknya di sini. Topiknya adalah apakah Nabi Isa alaihissalam hamba Allah atau tidak? Apakah Yesus hamba Allah atau tidak? Jangan bergeser topik. Lanjut. Ya, saya mau nanya ya, surat Maryam 33 dikatakan Nabi Isa mati dibangkitkan. Sejak kapan Nabi Isa Saya mati? jawab ya. Gampang Saya jawab. itu, Udah diem. jawab. Saya tahu, saya jawab. Seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma wulidu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Di situ ada 3 fiil. Wulidu, amutu, dan ub'atsu. Wulidu, kelahiranku, itu adalah fiil madli, sudah terjadi. Sedangkan amutu, kematianku, dan ub'atsu, kebangkitanku, itu adalah fiil mudhari, belum terjadi. Jadi di situ mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam belum mati dan belum bangkit. Clear. Lanjut Bang Andi. Jadi Tapi kan gini. kalimatnya di situ bukan kalimat yang akan mati. Jangan atau dibantah nanti. dong, Itu tar kan dulu ya. jawabnya present.
Kevin, makanya Bang, Kevin. pakai original teks saya tadi jelasinnya, bukan pakai terjemahan. Aku Iya. ngerti Arab. Aku bahasa Kevin, Indonesia aja. Bahasa ya Indonesia begini disebut aja, sudah Kevin. mati, sudah bangkit. Kevin dengarkan dulu, Kevin, diatur lah. Kamu ini gimana sih? Sekarang orang kalau sudah menjawab, nah kalau kamu membantah silakan kita dengarkan. Jadi kamu lebih mengerti Al-Quran daripada pada kita. Silakan Ustaz Kevin menjelaskan kepada kita Maryam 33. Silakan. Silakan jelaskan. Kamu kan Ustadz nih. Coba baca original teksnya. Wassalamu alayya yauma. Wassalamu alayya yauma wulidu Wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Ya, silakan Kevin dijelaskan dulu. Ustadz Kevin, monggo. Kalimatnya kan when I was diet. Loh, kok bahasa Inggris, Kevin? Kok berbahasa Inggris? Sudah mati, sudah bangkit. Terus saya tanya kapan? Loh, di mana sudah bangkit? Oke. Amuti itu bentuk fiil apa saya tanya? Biarin. Jangan dibantah, biarin dia mempertontonkan. Biarin, Itu silakan. artinya sudah mati, sudah Iya. bangkit. Terus kapan mati dan bangkitnya? Iya. Oh, jadi Quran itu pakai bahasa Inggris, Kevin? Aku gak ngerti bahasa Arab, aku ngertinya bahasa Inggris dan bahasa Nah, Indonesia. bahasa Inggris. saya kasih tahu, Quran itu pakai bahasa Arab. Jadi kaidah yang dipakai juga bahasa Arab, bukan terjemahan. Dalam original teksnya digunakan kata amutu dan uba'atsu, itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bentuk future. Paham sampai sini? Jadi dijelaskan gini, Vin. Kalau memang itu Vin, dengarin dulu, Vin. Bahasa Vin, Indonesianya akan seperti kamu ini kok berbahasa Inggris, tapi kamu Kalau itu menjelaskan. bentuk future, terjemahannya Kamu ini mau akan diskusi apa mau gontok-gontokan, Vin? Saya lebih gede loh suaranya, dengarkan dulu ya. Nabi Isa alaihissalam itu sampai detik ini belum wafat. Dalam peristiwa penyaliban, dia itu diselamatkan, diserupakan, diangkat hidup-hidup ke langit yang kedua. Nah, sedangkan setiap yang bernyawa itu pasti wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, akan kembali ke sisi Allah, kan begitu. Jadi Nabi Isa alaihissalam nanti turun yang kedua kali menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kemudian diwafatkan. Orang kalau ngomong didengarkan dulu. Nah, kalau kamu mau membantah silakan, gak apa-apa. Kita nanti beri kesempatan kepada Anda untuk menjelaskan surat Maryam 33, nggak apa-apa, kita dengerin. Makanya orang kalau ngomong dengerin dulu. Di sini Anda lagi gitu loh. Jangan orang ngomong lu ngomong juga, berarti lu nggak dengerin. Nanti gua gamparin lu. Gitu loh. Nah, sekarang giliran kamu menjelaskan surat Maryam 33. Kalau bisa baca original teksnya, bisa nggak? Di situ dituliskan bukan nanti aku mati, bukan. Coba baca coba baca terjemahannya dulu. Baca terjemahannya. Baca itu coba. Artinya sudah terjadi when I was diet, when I was risen. Berarti sudah mati dan sudah Sejak bangkit. kapan amutu apa-apa, itu biarin aja, artinya ya. fi'il madli? Saya tanya. Sejak kapan uba'atsu itu bentuk fi'il madli? Saya tanya. Kalau memang bahasa Arab, Kalau Anda itu bisa baca 33 sampai habis, di situ jelas kok. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke. Harus Makanya Kevin, itulah kami umat Islam mengimani Qur'annya, bukan mengimani terjemahan Qur'an. Entar dulu, Vin. Udah, sekarang pendapat kamu yang terakhir apa? Sebelum giliran kami yang bertanya, pendapat kamu yang terakhir apa? Makanya saya bilang, apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayat yang mengatakan Nabi Isa mati. Jadi gimana ya, abu-abu? Ya udah, itu pendapat kamu ya. Nah, sekarang kamu udah menyangganya. Izin dulu, biarin biar nggak dapat kusir. Kami sudah 3 kali menjawab, tapi kamu menyangganya ya nggak apa-apa, Vi. Nggak apa-apa. Itu Ini pendapat kamu lagi. Bukan sekarang buat teman-teman di bawah, Bang Andi. Buat teman-teman di bawah. Jadi kalau kita bicara Quran, kita tidak bicara tentang terjemahan, kita bicara tentang original text. Karena kita bukan umat terjemahan. Jadi jelas di situ kata amutu dan kata uba'atsu itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah bentuk future, artinya belum terjadi. Beda dengan kata wulidu, itu fi'il madli, itu sudah terjadi. Jadi kalau Anda mau mengkritisi Quran hanya lewat terjemahan, kami hanya bisa tertawa. Terima kasih, lanjut Bang Andi.
Bang Andi. Silakan Bang Jibril, silakan Bang Jibril. Iya, Bang Kevin kan bisanya bahasa Inggris ya. Ayo, kayak saya bukain. Salah gitu. Ya, ini saya gantian Bang ini. Kevin. Gantian Mas Kevin. Gantian. Aduh, maaf. Jadi kalau kita buka ini korpus Quran word by word in English, right? So you want to speak English, let's speak English then. This here said, as long as I am alive and dutiful to my mother. Nih kita langsung lompat ke tiga-tiga aja ya. And the day I was born, was past tense ya. I was born. Diam dulu. And the day I will die. I will die. Die-nya Future tense ya berarti ya. die-nya pakai D. Amutu. Diam dulu. I will die. Jadi future tense. And the day I will be raised. Aku akan dibangkitkan. Ub'athu. Amutu. I will die. I will be raised. Alive. So that's clear, right? It's future tense. Dia belum mati karena ini future. I will. And then I will raised. Jadi future tense. Clear ya? Jelas nggak? Kuat ya dengan yang aneh jelasin dari tata bahasa Arab. Ya udah tadi cukup. Ya. Biar dulu Mas Ben. Cukup. Kevin masih mau menjadi ustadz, silakan dibantah. Coba bahasa Indonesianya ada nggak kata nanti di situ? Loh, Tadi kamu memang berarti nyari lagi. Berarti memang nyari salahnya kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan I was tadi. I was. Nah sekarang gini kita Was mana? Was mana? I was born. Dia udah terlahir. Sudah terlahir kan dia? I was born. Dia udah terlahir kan? I will die. Dia akan mati karena dia masih hidup. Habis itu I will be raised. Aku akan dibangkitkan kembali. Future tense. If you want to speak English, let's speak English then. This is corpusquran.com. This is English website. I think this is with. Oke, sekarang gini. Stop dulu, Pin. Sekarang terakhir buat lu. Apa komentar lu? Silakan. Enggak, aku mengkritisi aja. Sebenarnya kan ada di ayat lain yang ya nggak apa-apa, silakan. Nabi Isa tidak mati langsung bangkit atau apa namanya? Langsung diangkat gitu. Tapi di sisi lain dikatakan di terjemahannya ketika aku dibangkitkan, bukan ada ketika aku nanti dibangkitkan, nggak ada kata nanti. Nah, ini kalau kita klik, nggak apa-apa, I will biarin. Be raised. Udah cukup ya. Athu. Ini dipakai di ayat mana aja? Ini jelas. Langsung. Oke, sekarang ntar dulu Bang Jab. Kesimpulan kamu apa, Vin? Kesimpulan kamu apa? Biar aja penonton yang di bawah menyimpulkan. Enggak, kesimpulan kamu apa kok penonton suruh menyimpulkan? Kalau yang lain diam, saya moderatorin aja. Saya moderatorin aja, nggak apa-apa. Biar dia mempertimbangkan dulu di sini. Silakan, Pin. Apa kesimpulanmu? Ini kesimpulannya berarti terjemahan bahasa Indonesia yang salah, apa bahasa Arabnya yang saya nggak ngerti itu. Oke, jadi kesimpulannya apakah terjemahannya yang salah atau memang karena kamu nggak bisa baca original teksnya? Kamu tadi ke bahasa Inggris, dikasih bahasa Inggris, lari ke bahasa Indonesia. Silakan Mas Jibril sama Mas Ben disimpulkan baru pindah topik, monggo. Iya, tadi Bang Ben udah jelasin dari kaidah bahasa Arabnya itu future tense. Abis itu beliau larikan ke bahasa Inggris. Di bahasa Inggris translatean dia nggak ada future tense-nya. Saya tunjukin di corpus.quran.com. Suaranya gedein, Bang. Di word by word itu udah dijelasin bahwa memang itu future tense. Jadi kalau nggak terima juga ya memang mau ngeyel berarti ya. Tapi kalau menerima udah cukup, Pin. Orang lagi kan tadi giliran kamu udah ngomong, udah selesai kau diam. Saya beri kesempatan tadi kamu ngomong panjang nggak mau gitu loh. Kamu udah simpulkan kan? Udah jangan nyolot lagi kalau udah menyimpulkan gitu. Terserah kamu gitu loh. Nah, udah selesai topik ini, kita pindah topik. Oke, dikit aja Bang Andi ya. Silakan. Jadi yang disebut Quran itu adalah yang berlafaz Arabik, bukan yang non Arabik. Yang non Arabik itu mau Inggris, mau Indonesia, mau apapun itu bukan Quran, tapi terjemahan Quran. Jadi yang diimani sama teman-teman Muslim adalah Quran, artinya yang berlafaz Arabik, bukan terjemahan Quran. Jadi bisa bedakan ya,
mana Quran, mana terjemahan Quran. Karena itulah kami tetap menjaga original teks kitab kami, karena memang itulah yang kami imani, bukan terjemahannya. Lanjut Bang Andi. Ya, coba Bang Jibril dibaca sampai ke ayat 36-nya. Di situ tuh penekanannya Bang Jibril. Monggo Bang Jibril. 36. Wa innallaha, sesungguhnya Allah adalah 36-nya Bang Jibril. Rabbi wa Rabbu. Karena ini word by word, dia kata per kata dia. Ya, no, ke 36-nya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi Nabi Isa alaihissalam sini bertuhan. Kan ini topiknya nih yang kita bahas kan gitu ya. Kevin, kamu masih mau menyanggah ini? Kalau masih mau silakan, kita dengarkan kok. Semoga Anda bisa mempelajari Al-Quran dengan baik. Silakan Vin. Masih ada kesimpulan Vin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bang. Silakan Vin, masih ada bantahan? Ya, itu surat Maryam 33. Di situ kurang lebihnya seperti ini. Ketika aku dilahirkan, ketika aku dibangkitkan, ketika aku diwafatkan. Bukan begini. Ketika aku diwafatkan nanti, ketika aku dibangkitkan nanti. Nggak ada kata nanti di situ. Oke, nggak apa-apa. Nah, di situ bedanya. Kalau ini Injil, Bang Kevin akan tambahin tuh nanti. Iya, oke, baik. Nah, ini Al-Quran, kita nggak bisa tambah-tambah, nggak bisa kurang-kurang. Maaf ya. Oke. Sekarang boleh Kevin, kami yang nanya lagi tentang Yesus, boleh? Boleh, tapi kalau saya jawab jangan disanggah ya. Aku nggak mau debat. Tapi kamu juga menyanggah ini. Masa nggak boleh disanggah? Ya sebatas itu doang. Kalau sampai berdebat khusus saya nggak mau. Ya, oke, baik. Di situ tertulis tadi pertanyaan yang dibawa kabur oleh teman kamu yang satu, Mas Ben, pertanyaannya. Yesus berkata, "Kepadaku diberi kuasa di surga dan di bumi." Pertanyaannya Mas Ben tadi, siapa yang memberi kuasa dan siapakah sebenarnya yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang menerima kuasa? Silakan. Nih. Yang memberi kuasa Allah, yang diberi kuasa Tuhan. Jadi bedakan antara Tuhan dengan Allah. Oke. Baik, yang mana yang kau sembah? Kalau menyembah Bapa, Roh, dan Yesus itu sama aja menyembah dalam nama Tuhan Yesus. Itu karena Bapa dan Allah adalah satu. Yesus dan Allah adalah satu. Allah itu siapa? Allah itu Bapa. YHWH YOTWW. Di mana ada kata Allah di Biblemu? Banyak. Kata Coba Allah cari satu original teksnya. Oh, saya nggak punya original teks, Pak. Saya pakai LAI. Oke, LAI. Sebut aja. Nanti kita bacain original teksnya. Iya, yang mana? Kejadian 1 ayat 1 aja udah pada mulai. Kok lari ke Kejadian? Kepada aku diberi kuasa. Lari ke Kejadian. Kemana situ? Terus pertanyaannya apa? Original teksnya kepada aku diberi kuasa. Aku nggak punya original teks, aku pakai LAI. Nggak di Bible kau kata Allah itu ada apa nggak? Kata maksud Bang Adi gitu. Di Bible banyak kata Allah. Kejadian 1 ayat 1. Terjemahan yang dimaksud, bukan original teks. Aku nggak pakai Alkitab original teks. Lah iya, maksudnya di terjemahan yang ada kata Allah. Iya. Oh, bukan original teks. Berarti copot dong. Nggak punya original teks. Punya umat Muslim dong. Ya udah kita ke terjemahan aja. Oke. Jadi Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan juga, begitu Vin? Oh, kirain mau Bapa ke adalah original Allah, teks. Silakan Yesus adalah Tuhan. Bedakan antara Allah dan Tuhan. Allah itu generic name. Kayak presiden. Ini. Namanya Jokowi gitu. Ini Kejadian 1. Nih, Genesis 1. Shalom. Waalaikumsalam. Jadi Allah itu generic name. Genesis 1, Saveria ya. Genesis 1. When God began to create heaven and earth. Di mana Allahnya? Ini bahasa Ibrani. Kamu kan tadi berbahasa Inggris juga. Di mana Allahnya? Tadi di mana Allahnya? Genesis itu? Genesis itu bara Elohim. Kejadian. Ada Elohim. Kejadian 1. Beresit bara Elohim. Tuh baca. Genesis ya. Nih, Di mana Allahnya?
dengerin. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gak ada kata Allah. Katanya mau original. Kita original aja. Ini originalnya dari Yahudi. Originalnya Bereshit bara Elohim. Ya, mana Allahnya? Mana ada kata Allah? Et samayim fe'et hares. Coba baca original teksnya tuh. Coba aja. Udah dari awal, Bang. Bereshit bara Elohim et samayim fe'et hares. Bahasanya aja tuh. Samayim fe'et hares. Itu enggak ada kata Allah, Bin. Aku gak ngerti bahasanya. Saya kasih tahu, saya bacain. Bereshit bara Elohim et hasamayim fe'et hares. Itu mana kata Allahnya itu? Mana Allahnya? Mana Allahnya? Aku gak ngerti bahasanya, bahasa Indonesia aja lebih. Nah, itu bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh. Ini bahasa Inggrisnya. When God began to create Mana heaven Allah? and earth. Iya, Allahnya God. Itu God itu Allah itu, brother. Bentar dulu. Kalau God, oke. Stop. Kalau God itu apa artinya? Allah. Gini Ke bahasa Indonesia, God ke bahasa Indonesia apa? Bahasa Ini Indonesia saya jelasin ke kalian. Diam dulu. Yang lain. Boleh saya ngomong? Kevin dengarkan dulu, Vin. Boleh saya ngomong? Vin dengarkan dulu. Ini satu kata. God diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Vin? Allah diterjemahkan Allah. Oh, yakin? Iya, Tuhan. Gimana kamu ini pada blow on semua ini? Vin. Oh my Tuh, God. God Tuhan gue. Tuhan. Aduh, kok pure bener noh. Itu God itu Tuhan. God itu Allah. Dari nenek lu kiper Ferry. Lu dari dulu gua ajar lu nggak pinter-pinter. In God we trust. In God we trust. Nah itu lu lihat translate-nya tuh. Coba tuh. Jadi Inggris ke Indonesia. Pertanyaannya Jadi, apa sih? Jadi di mana Allahnya? Ini di mana di sini Allahnya? Kan aku udah bilang tadi kejadian 1 ayat 1. Allah. Ferry diam dulu Fer. Ferry diam dulu Fer. Kevin dulu Fer. Diam dulu Fer. Aku udah baca tadi kejadian 1 ayat 1, kalian nggak terima. Tuh, bahasa Inggrisnya di mana Allahnya? Kejadian 1 ayat 1 tadi aku udah sebutin. Nah itu original teksnya, ada bahasa Inggrisnya. Aku nggak ngerti original teks. Bahasa Inggris ngerti nggak? Bereshit bara Elohim. Gini loh. et hasamayim. Gini nih. Lu ngerti nggak bahasa Inggris? Ngerti, dengar dulu makanya Ya saya itu ngerti, baca. Nanya mulu dari tadi. Nah, Dengar dulu, baca. kamu mau jawaban nggak? In the beginning. Ya, in the beginning loh. Apa kamu doang yang ngomong? Apa kamu doang yang ngomong? Aku nggak boleh jawab. Nah itu silakan. Mana kata Allahnya di situ? Gini, Allah itu diserap dari bahasa Arab. Saya nggak nanya orang serap, Indonesia. kucluk. Mana kata Allahnya di situ? Tanya aja langsung ke Cina. Ada nggak kata Allah di Bibel Cina? Nggak ada. Ya berarti Bibel nggak benar. Di mana-mana beradaptasi. Itu Bang Adi, bentar Bang Adi. Mana-mana. Bahasanya Allah itu Iya, adalah orang Indonesia kan menyerap dari generic bahasa name. Arab. Jadinya Allah. Pembuktian aja Bang Adi. itu diserap Kita dari aja bahasa dapat kata Arab. Allah aja. Sekarang kita ke kamus. Dari diam. Kita ke kamus. Diam. Kita ke kamus. God bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apa teman-teman? God itu bisa diterjemahkan Allah. Diam dulu Ferry. Diam dulu. Sekarang kita ke original teksnya. Elohim itu diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa? Ke original teks lagi tadi. Kamu lah mau jadi apa? God jadi God. Terserah kamu lah mau jadi apa? Kalau mau nyerap dari bahasa Arab, God itu di Inggris ya, Arabiknya itu ilah, bukan Allah. Ilah itu bukan Allah, beda ya. Dewa-dewa. Jadi Allahnya A kecil. Kecil adalah ini korban kebodohan ini. Aduh. Jangan lawan-lawan kita diskusi di sini. Ilah itu Mana ada di huruf semitik A kecil A besar. ada perbedaannya itu A kecil dan A besar. Inilah namanya anak TK, kita ajak diskusi, diajarin ngeyel. Itu sudah Kamu ada yang nggak ngerti. Aneh ajarin dikit kau Kevin. Kamu cari di kitab manapun nggak ada kata Allah selain di bahasa Indonesia karena Indonesia menyerap dari bahasa Arab. Indonesia LAI sebentar ya lagi dulu. LAI itu menerjemahkan ke Indonesia dari Arabnya atau dari original teks Bible-mu? Menerjemahkannya. Bahasa Allah. Dengarkan. Fernando diam dulu, berisik. Saya tanya Anda dua. Aduh, berisik. Fernando diturunin aja kalau berisik. Jadi Kevin sama Ferry dengarkan baik-baik. LAI itu menerjemahkan ke bahasa Indonesia sumbernya dari Ibrani atau Yunani atau dari Arab. Silakan dijawab.
LAI menerjemahkan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Oke, kaidah bahasa Indonesia. Baik, kita cek ya, kita cek dulu, langsung aja begitu. Ke Yohanes 1 aja. Kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa, Kevin? Nggak tahu. Theos nggak tahu ke bahasa Inggris. Tadi kamu sok jago bahasa Inggris. Nggak tahu aku. Kamu aja. Kalau Theos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Terserah kamu mau jadi apa. Nggak turun, nggak ada ilmu. Diam, kamu nggak ada ilmu. Bang Andi, Anda tertarik sama klaim dia gini loh Bang Andi, bahwasanya Allah itu dia bilang dari bahasa Arab. Saya tanya, kata Allah dalam bahasa Arab itu proper name atau generic name? Mana ngerti gitu-gituan. Kata Allah dalam bahasa Arab itu generic name, sama kayak orang Pagan Quraisy. Dari mana kau bilang gitu? Dengar dulu, makanya Pagan Quraisy menyebut Allah Pak Jibril buka KBBI, Pak Jibril. Ini. Enggak. Kalau memang mau ke sana. Kalau memang ke sana. Diam dulu. Kalau memang mau ke sana. Diam dulu Kevin. Kevin diam. Mau luruskan dikit Bang. Sebentar Bang Fernando, selamat sore. Selamat sore. Iya. Bentar Bang Jibril, Anda mau luruskan kengawuran dia yang mengatakan bahwasanya kata Allah itu adalah generik dalam Bang bahasa Fernando bergabung ya, tapi kalau misalnya mau jawab minta izin sama Kevin. Begitu juga Bang pengikut ya, Bang Ferry. Jadi satu-satu gitu yang jawab, jangan tumpukan ya. Oke, dilanjut. Anda jawab dikit ya. Jadi kata Allah itu dalam bahasa Arab itu adalah isim ma'rifat. Dia bukan isim nakhiro, bukan generic name. Beda dengan kata ilah. Kalau kata ilah itu adalah isim nakiro, baru dia generic name. Kamu jangan ngawur Kevin kalau nggak bisa bahasa Arab. Itu generic name. Ketahuan kamu di bawah. Diam dulu, Vin. Diam dulu, Vin. Generic name sama kayak presiden. Loh, ya udah. Saya tanya, dalam bahasa Arab kata Allah itu isim ma'rifat atau isim nakiro? Kata Allah dalam bahasa Arab generic name sama kayak presiden. Dari mana? Oke, nggak apa-apa. Udah, Mbak, udah. Kita udah tangkap dia, kita udah paham maksudnya. Kita beri Bang Jibril dulu. Katanya Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Nggak apa-apa. Dia kan pinter dia, nggak apa-apa. Ikuti aja kebodohannya, nggak apa-apa. Lanjut. Ini Bang Kevin. Diam dulu. Ini saya tunjukin ya. Ini dari Catholic Counter Reformations website-nya. Di sini dari 512 AD sebelum ini ya, berarti ya Nabi Muhammad dan segala macam. Nah, di sini the birth of Arabic writing. Nah, di sini nih, with the help of God. Ini tulisannya bacanya ilah. Ya. Jadi bukan ini, kalau mau God dalam bahasa Arab ilah, bukan Allah. Ilah. Ya, itu langsung aja ke Catholic Counter Reformation nih. Itu jelas. Ini sejarahnya. Jadi kalau mau bilang ada nama Allah sebelum ini, ya lawan deh ini. Berarti ini salah. Ini deh. Kalau ya itu juga sama di kamus Al-Mujib fil Lughah juga itu. Kalau mau kalian ke Katolik, kalian tidak dulu satu-satu. Kalau mohon berbicara itu pakai data. Begitu loh. Jadi saya kan bukan Katolik. Entar dulu ya. Ini Kevin tugasnya ini. Sebentar dulu. Peri nantilah gitu ya. Coba kamu buktikan Kevin kalau Allah itu adalah generic name. Silakan. Karena nama Allah itu ada nama dirinya juga, makanya Allah itu generic name. Yotefave nama dirinya. Berdasarkan apa kau bicara, asumsi atau data? Bukan, berdasarkan teologi Alkitab Indonesia. Sejak kapan nama diri itu generic name? Berdasarkan teologi Alkitab, itu yang kami pelajari. Jadi Allah itu sejak kapan? Anda percaya bahasa Indonesia ya? Oke, stop dulu. Anda percaya bahasa Indonesia? Diam dulu. Bang Jibril buka KBBI, kata Allah itu. Minta tolong buka KBBI. Kita ke Indonesiaan aja. Diam dulu, kita pakai data. Diam. Kita buka ke KBBI. Nah, ini apa bisa dibaca? Bisa dibaca? Nama. Tor. Itu makanya Pagan Quraisy memakai utara. Jangan ke Quraisy dulu. Anda percaya KBBI atau tidak, Kevin?
nggak percaya KBBI, lebih percaya Alkitab. Oke, kamu keluar dari Indonesia sekarang juga. Kamu nggak percaya KBBI. Kamu nggak mencintai bahasa Indonesia. Ya, aku percaya. Silakan pergi ke Burundi. Lah kamu diam. Ya, aku lebih Saya percaya. persilakan Anda tidak bicara lagi. Ilmumu sudah kami bisa ukur. Maaf ya, aku Anda diam dulu. Ganti pemain. Semakin banyak kau bicara, semakin memalukan. Kau standby dulu. Jadi Allah itu generik. Kamu standby dulu. Saya mau tanggapi. Jadi Ya, silakan. biar Anda Kevin, kalau kamu masih bicara saya turunkan. Saya nggak butuh orang ngeyel. Ilmumu sudah kami takar di sini. Kamu standby dulu. Diganti pemain. Allah is Ya, generik. Bang Fernando Masih masuk, ngomong Bang dia Fernando. turunin. Bang Masih Fernando ngomong dari dia. Katolik ya. Bang Kevin di bawah aja dulu ya. Masih ngeyel aja. Udah diberikan ilmumu udah kami takar. Oke, Kamu tidak aneh menghormati namanya dikit ya, Bang KBBI. Andi ya. Ini Kamu juga tidak percaya aneh- KBBI. Ya percuma kan gitu. Sekarang ganti pemain. Sekarang Aneh nambah dikit siapa ya, ini? Bang Andi ya. Tadi kan di bawah Bang Jibril juga ya, referensi dari Katolik. Ini juga dari kamus Al-Munjid fil Lugha wal Alam. Ini punya Katolik juga. Ini yang dibikin oleh Father Louis Makluf Al-Yashui dari Ordo Jesuit dan Father Bernard Tutul Al-Yashui dari Ordo Jesuit. Di situ jelas dikatakan Allah ismi zat al-wajib al-wujud. Ismu, nama. Clear ya? Clear. Nanti kalau kurang aneh kasih yang dari ortodok. Lanjut Bang Andi. Oke. Silakan siapa namanya nih? Si Ferry. Oke. Allah itu menurut Anda proper name atau generic name? Ya memang bagi kami dari teologi Kristen kami menggunakan Allah itu sebagai generic name. Dijawab dulu Ferry generic name atau proper name baru lu terangin. Apa? Name. Generic name. Generic name. Kemudian- Alasannya pakai data monggo. Kemudian begini sebelumnya, sebetulnya kan kata Allah itu sudah digunakan pra-Islam, betul tidak? Karena begini. Kenapa lari ke sana? Ya sebenarnya saya harus jelaskan dulu dari situ. Kan kalian kan sering mengklaim, oh kenapa orang Kristen itu mengambil kata Allah? Itu kan milik Islam. Makanya saya mau katakan bahwa sebelum Islam ada kan itu kata Allah memang sudah digunakan oleh orang-orang Arab, malah orang Kristen Arab di Arab. Makanya ada orang tuanya Muhammad siapa ya? Kenapa lari begitu sih cara menjelaskanmu sih? Bapaknya Abdullah itu hamba Allah. Kan dia orang tuanya Muhammad. Allahnya itu dari ilah, bukan dari Allah. Iya. Fair, sebentar, fair. Kenapa sih Anda ini ke Arab-Araban? Kenapa? Apakah Biblemu dari Arab? Jawab. Begini, kenapa kami menggunakan kata Allah? Karena Allah itu kan merupakan kata serapan yang sudah dijadikan bahasa Indonesia. Kalau kami tinggal di Inggris, pasti kami akan menggunakan kata God. Oke. Kalau kami tinggal di Cina, pasti kami menggunakan kata Allah dalam bahasa Cina. Tetapi karena kami tinggal di Indonesia dan itu sudah menjadi kata serapan, Kata Allah dalam bahasa Cina kata apa? Allah. Kata Allah dalam bahasa Cina apa? Sedikit Bang Andi, saya tertarik dengan klaimnya tadi Bang Andi. Jadi dia mengklaim bahwasanya Kristen Arab sebelum Rasulullah Muhammad datang itu sudah menggunakan kata Allah. Coba tunjukkan manuskrip Bible